Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mau hadir ke hadirat-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan. Pakailah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, agar setiap kami yang lemah dikuatkan. Agar setiap kami yang tidak mengerti menjadi mengerti. Agar setiap kami mengalami perubahan akal budi, sehingga kuat menghadapi apapun di dunia ini. Sebab kami percaya penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, tema kita pagi ini adalah sekolah kehidupan. Banyak orang tidak mengerti bahwa hidup ini sebenarnya sekolah. Ya. Ada banyak kesalahan yang selama ini meracuni iman orang percaya. Cuma tidak disadari oleh banyak orang bahwa itu sebenarnya racun pikiran yang melemahkan minimal. Kalau bukan racun, itu melemahkan. Seperti obat bius. Mengapa? Dikesankan firman Tuhan itu mengajar begini. Ini kesannya. Seolah-olah. Yang pertama, hidup ini menjadi mudah sejak ikut Tuhan. Itu kesan semua orang itu. Kebanyakan. Jadi sejak ikut Tuhan, tokoku laris, diberkati, lalu enteng jodoh, kan begitu kan? Sejak ikut Tuhan jadi enteng jodoh, Tuhan berkati. Terus tidak ada masalah dalam hidup ini. Engkau akan terbebas dari meja operasi, engkau tidak akan masuk rumah sakit, yang gitu-gitu tuh. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Jadi seolah-olah bumi ini menjadi surga gitu, dijanjikannya. Engkau akan terbebas dari krisis ekonomi. Dulu saya ingat ada satu ekspresi ya, khas sekali itu. Kalau dunia resesi, saudara, kita resepsi. Waduh, ini omongan apa ini ya? Kalau dunia resesi, kita prihatin. Kok resepsi? Itu sama aja ngeledek orang yang lagi kesulitan. Sama lagu-lagu itu ya gitu. Kalau semua rebah di sisi kiriku, kananku, aku tetap tegak berdiri. Loh itu benar, betul. Tapi semangatnya jangan aku nih selamat nih, yang lain binasa. Bukan gitu. Ada lagi yang bersaksi begini. Di suatu perkampungan terjadi kebakaran. Semua habis, tinggal rumahnya sendirian. Lalu dia berani bersaksi di tengah kesulitan itu. Aku dilindungi Tuhan rumahku. Kelihatannya baik, kelihatannya. Bayangkan apa yang dirasakan banyak orang. Aduh, rumahku habis. Aku nggak diberkati. Cuma dia yang diberkati. Banyak orang nggak mengerti kebenaran. Ya. Kalau ikut Tuhan pasti sukses hidupnya. Baru-baru ini ada yang kirimin saya video. Khotbahnya begini, saudara. Saudara, kita itu anak Tuhan, anak raja. Amin, semuanya amin. Saudara pasti jadi sultan. Amin, gitu. Kau bisa jadi sultan. Si A, si B, si C, semua kita akan jadi sultan, gitu. Ini ajaran yang racun ini sebenarnya. Mengapa? Karena mindset orang percaya disetting bahwa kalau hidup ikut Tuhan, maka kita gampang hidupnya. Dan pasti sukses. Kaya raya, sehat, umur panjang, dan seterusnya gitu. Tidak pernah sakit, tidak pernah mengalami krisis. Seolah-olah begitu. Padahal itu salah. Alkitab tidak mengatakan demikian. Ya, banyak orang klaim janji Tuhan. Padahal Tuhan nggak pernah janji. Janji Tuhan cuma satu. Yaitu langit baru, bumi baru.
Yang lain Tuhan nggak pernah janji, kau akan kaya kalau ikut aku. Enggak, Tuhan bahkan berkata, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Kau masih mau ikut nggak? Kalau mau membangun menara, hitung dulu anggarannya, hitung dulu budgetnya. Kamu mau bayar harga nggak? Nah, ini Alkitab loh. Hari ini dipelintir-pelintir sana-sini. Perhatikan cirinya. Pengkhotbah yang sering ambil ayat perjanjian lama itu cirinya. Kau akan jadi kepala bukan ekor. Itu perjanjian lama itu. Doa Yabes, perjanjian lama. Semuanya perjanjian lama. Kok nggak curiga ya banyak orang ya? Perjanjian baru itu dinanti-nantikan loh padahal. Sebab perjanjian lama itu bayangannya apa yang akan terjadi. Wujudnya adalah perjanjian baru. Kristus. Belajarlah sama Tuhan Yesus. Bukan perjanjian lama. Perjanjian lama itu dipelajari untuk latar belakangnya. Mengantarkan kita ke perjanjian baru. Sebab kalau pengertian seseorang salah, waduh. Faktanya adalah ketika kita ikut Tuhan Yesus, justru kita masuk ke dalam suatu proses menjadi anak Allah. Ikut masuk proses. Dan proses itu seringkali tidak enak. Nah, faktanya demikian. Kenapa kita mesti menipu diri sendiri? Coba kita perhatikan baik-baik apa kata Alkitab. Adam, ketika pertama kali diciptakan oleh Tuhan, apa disayang-sayang sama Tuhan? Digendong-gendong gitu. Disuapin minum susu gitu Adam. Terus Adam kesana kemari di Eden cuma metik buah, makan, gak kerja gitu. Kan gak begitu. Adam ditaruh di Eden yang ada setannya. Bayangin. Adam ditaruh di Eden, suatu taman yang sangat angker. Kenapa? Di tengah-tengah taman itu ada pohon, 2 pohon. Pohon pengetahuan baik dan buruk, dan pohon kehidupan. Di pohon yang itu ada melingkar si ular itu, setan itu. Jadi Taman Eden itu angker sebenarnya. Ada setannya. Justru Adam ditempatkan di situ oleh Tuhan secara sengaja. Mengapa? Karena kalau mau jadi anak Allah, harus tough, harus taat, harus kuat, harus hebat, bukan lembek. Makanya Adam diadu sama iblis. Sengaja itu ditaruh di Eden supaya dicobai iblis. Yang lain lagi, Ayub adalah orang benar di zamannya. Bukannya enak hidupnya. Lalu malah dicobai iblis. Dan kita sudah tahu kisahnya Ayub, bukan? Kena penyakit, keluarganya habis, hartanya habis. Tapi terakhir pulih lagi. Kenapa? Karena Ayub lulus ujiannya. Ayub bahkan berkata begini, kalau dulu aku mengenal Tuhan lewat apa kata orang. Tapi dengan peristiwa ini, aku sekarang melihat dengan mataku sendiri. Artinya mengalami sendiri. Sehingga aku timbul sebagai emas. Jadi, lulus ujian. Puncaknya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah dibaptis, apa yang terjadi? Disayang-sayang Bapaknya, dibawa oleh Roh ke padang pasir. Langsung itu. Untuk apa? Dicobai iblis. Nah, ini fakta. Kalau Bapak Ibu nggak suka fakta, ya sukanya dongeng berarti. Alkitab sudah berkata itu. Di zaman akhir akan ada banyak orang menyukai dongeng. Yang mengundang guru-guru palsu. Yang cuma menyenangkan telinga. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar firman ini di pagi ini suatu anugerah mengingatkan kita. Jangan terseret oleh ajaran-ajaran palsu itu. Gereja itu banyak sekali ngajarin yang begitu-begitu. Teologi kemakmuran itu. Kau akan jadi kepala bukan ekor dan seterusnya. Ya. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita,
lalu dibaptis, berjaga-jaga, kita akan dicobai. Ya, makanya seringkali terjadi begini. Ketika seseorang dibaptis, Pak, saya sakit. Biasanya nggak pernah sakit. Bisa jadi. Pak, saya dipecat dari kantor saya. Oh, bisa jadi, sangat bisa. Pak, saya sekarang sakit nih, Pak. Oh, sangat bisa. Itu artinya kita masuk ke proses menjadi anak Allah. Tapi jangan karena salah kita ya, bukan salah kita. Nah, itu cobaan atau ujian yang harus kita lewati. Yang pasti kita lewati, setiap kita. Nggak ada setiap kita nggak pernah sakit tuh nggak ada. Siapa yang nggak pernah sakit? Kalau nggak pernah sakit, nanti juga sakit setelah tua. Semua kita pasti mati. Pasti. Nggak usah menipu diri sendiri. Kamu akan sehat, lepas, terbebas dari meja operasi, dari meja rumah sakit. Omong kosong semua itu. Manusia itu semuanya akhirnya akan sakit lalu mati. Tua lalu mati. Semua kita. Saudara boleh setuju, boleh tidak, tapi pasti terjadinya begitu. Bukan itu masalahnya. Selama kita hidup, sebelum kita mati, jadi apa yang harus kita lakukan? Itu, ya. Jadi jangan, wah, ikut Tuhan Yesus jadi gampang hidupku. Waduh. Sebenarnya ya, justru ikut Tuhan Yesus itu kita menjadi sulit hidupnya. Sulit bukan dalam rangka mencari uang, bukan itu kesulitannya. Kesulitannya adalah kita tidak bisa hidup sembarangan lagi. Kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Kita coba baca ya, Ibrani pasal 12, mulai ayat 6. Ibrani pasal yang ke-12, mulai ayat 6 ya. Oke, saya bacakan ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Loh, yang dikasihi justru dihajar. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesah itu artinya memukul berkali-kali. Dan ia memukul berkali-kali orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, menanggung hajaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, perhatikan baik-baik konteksnya. Kalau seorang ayah yang baik, ia akan menghajar anaknya. Didik anaknya dengan keras. Supaya apa? Supaya menjadi orang hebat. Kalau ayah yang bodoh, dia memanjakan anaknya. Anaknya dikasih, masih SMA, dikasih uang sehari 1 juta, suruh habisin. Anak itu menjadi lemah, tidak ada daya juangnya sama sekali. Dapat uangnya gampang. Jadi rusak mentalnya. Bapak mana yang nggak sayang anak? Sayang. Kadang-kadang anak kita pukul, bukan? Kalau ia buat kesalahan. Supaya tidak buat kesalahan lagi. Supaya belajar. Jadi kalau kita dihajar Tuhan, artinya kita anak kesayangan. Seperti Tuhan Yesus, dicobai iblis, sengaja itu. Itu anak kesayangan, unggulan Bapa di surga. Perhatikan kalimat Tuhan ketika kasus Ayub. Tuhan berkata begini dengan iblis. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Tuhan sedang membanggakan Ayub. Sebenarnya Adam juga gitu. Tuhan membanggakan Adam. Adam, kau mesti menang. Gitu. Tapi Adam tidak bisa dibanggakan. Ayub dibanggakan. Buktinya Ayub menang akhirnya. Apalagi Tuhan Yesus, kepadanya aku berkenan. Langsung dicoba iblis. Harus jadi anak Allah itu harus jadi hebat. Ya. Jadi jangan punya pengertian yang salah. Aku nggak mau Pak menderita. Aku mau senang-senang aja. Kau bukan anak. Kau bukan murid Tuhan Yesus. Kalau murid Tuhan Yesus harus menderita.
Yang saya maksud menderita itu bukan menderita miskin, penyakitan, bukan itu. Menderita itu menderita untuk Kristus. Apa itu nanti kita bahas. Orang mau senangnya sendiri, gak peduli sama sesama. Bukan murid Tuhan Yesus. Ya. Oke, tadi ayat berapa? 12 ayat 6 tadi ya. Ayat 7-nya. Oh, ayat 7 sudah tadi. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, kalau kamu tidak dipukul, kamu tidak dihajar, yang harus diderita setiap orang, artinya setiap orang harus menderita itu sebenarnya, hajaran Tuhan. Maka kamu bukanlah anak. Kamu bukan anak Tuhan kalau gitu. Tetapi anak-anak gampang. Bapak, Ibu, saudara sekalian, anak-anak gampang ini terjemahannya diperhalus. Dalam teks asli dipakai kata notos. Kalau anak yang di atas itu huios. Nah, tapi kamu anak gampang kalau nggak diajar oleh Tuhan. Notos. Dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata, maaf ya, bastard. Menangkap ya maksudnya ya, bastard ya. Anak haram kau. Artinya gini loh, kalau Tuhan melihat kita sebagai anak, kita tentu dimasukkan ke dalam proses. Dihajar. Diizinkan menderita sakit. Diizinkan kadang-kadang bangkrut. Supaya mentalnya kuat imannya. Tapi kalau orang yang nggak pernah diuji, dan dia enjoy dengan dirinya sendiri, anak gampang. Bastard. Dianggap Tuhan bastard itu. Begitu. Ya. Artinya itu bukan anakku gitu. Anak haram. Gitu. Jadi kalau ada orang yang aku nggak mau menderita, Pak. Kamu maunya jadi anak haram berarti. Kalau anak Allah itu harus menderita. Ya, menderita bukan karena kesalahan kita. Menderita karena kita ikut Tuhan. Begitu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, jadi jangan senang kalau nggak ada masalah dalam hidupku. Kalau kita nggak ada masalah, bagus. Tapi harus cari masalah. Cari masalah itu bukan aku bikin masalah biar aku salah. Bukan. Masalah itu banyak. Orang lain yang punya masalah, kita harus tanggung bebannya. Orang itu sulit ekonominya, kita tanggung. Kita tolong supaya keluar dari kesulitannya. Itu pikul salib. Nah, itu artinya, itu anak. Kalau nggak begitu, notos namanya. Ya. Oke. Kita lanjutkan ayat 9 sampai 11. Ini penting ini, kitab Ibrani ini. Selanjutnya, dari ayah kita, yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Jadi, kalau dari ayah kita yang di bumi aja kita mendapatkan ganjaran, didikan keras supaya kita menjadi orang hebat. Dan mereka kita hormati. Dan ayah kita di bumi itu kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Supaya kita boleh hidup. Kalau terhadap ayah kita di bumi aja kita hormat, kita sayang. Ya. Kita taat. Apalagi dengan Bapa di surga. Yang disebut dalam kitab Ibrani ini Bapa segala roh. Artinya apa? Segala roh itu keluar dari Bapa. Itu artinya. Makanya ketika Adam diciptakan mula-mula, dihembus nafas Allah. Itu bukan oksigen yang keluar. Karena Allah itu roh, maka rohnya dihembus ke Adam. Sehingga Adam hidup menjadi manusia yang memiliki roh manusia yang tadinya roh Allah, diberikan sedikit gitu. Itu artinya Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup, kan begitu. Ayat 10-nya, saudara. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ya dong, kan 70-80 tahun umurnya. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi, nah ini dia.
Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Tetapi Tuhan atau Bapa di surga menghajar kita untuk kebaikan kita. Apa itu kebaikan kita? Supaya, ini koma kan, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bapak Ibu mengerti nggak? Kita dihajar oleh Tuhan demi kebaikan kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan bagian dalam kekudusannya. Dalam kalimat lain begini, supaya kita bisa mengenakan kodrat ilahi, kodrat kekudusan ilahi. Dalam bahasa yang lebih sederhana lagi begini, supaya hidupku ini berubah kodratnya, menjadi berkodrat ilahi, supaya menjadi man of God. Tadinya orang dunia, sekarang menjadi man of God. Kan begitu. Jelas ya maksudnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ayat 11-nya, ini nasihat buat kita. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Kalau kita dikasih beban, dikasih masalah itu enggak, sukacitanya kadang-kadang hilang. Kok aku diizinkan sakit ya Tuhan? Aduh, sukacitaku hilang. Memang mula-mulanya begitu. Tetapi duka cita ketika masalah itu datang. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kapan seseorang bisa merasa damai kalau nggak dikasih masalah dulu? Begitu ada masalah, masalahnya selesai langsung, iya ya, gitu. Coba Bapak Ibu bayangkan orang yang ada di ICU, sudah mau mati, dia tahu dirinya mau mati. Tapi sembuh ternyata. Waduh, dia bisa bersyukur jauh lebih banyak dibanding orang yang tidak pernah sakit. Dia mengerti cinta kasihnya Tuhan. Bahkan Rasul Paulus luar biasa. Rasul Paulus ada duri dalam daging, dalam dirinya. Ia berdoa 3 kali supaya minta utusan iblis itu dilalukan daripadanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak. Biarin aja ada iblis, kocok iblis itu. Kenapa? Supaya di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, di dalam Rasul Paulus itu. Jadi orang melihat Rasul Paulus kok sakit ya, kok lemah apanya ya, kita nggak tahu tuh duri dalam daging itu apa. Tapi dia semangat. Jadi orang tahu kemuliaan Tuhan ada dalam diri Rasul Paulus. Ini adalah nasihat buat kita semua. Jika kita sakit, jika kita sedang lemah, jika kita sedang mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, jangan menyerah. Memang itu mendatangkan kesusahan buat kita. Tapi kalau kita menang, maka kita akan berhasil menjadi man of God. Mengenakan kodrat ilahi dalam diri kita. Itulah iman yang sempurna. Kalau iman yang gak sempurna, bahkan itu bukan iman yang dikehendaki Tuhan. Itu iman mula-mula itu yang aku klaim janjinya. Aku yakin ini akan terjadi. Jodohku akan ada tahun depan. Bisnisku akan 100 kali lipat. Nah, yang gitu-gitu itu modelnya. Itu iman yang gak bagus tuh begitu. Itu iman mula-mula itu. Kalau tidak berkembang terus menjadi dewasa, percuma imanmu. Sebab iman yang diinginkan Tuhan bukan yang itu. Iman yang diinginkan Tuhan adalah ketika Tuhan menghajar kita dan kita lulus. Tahan uji di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Bahkan mati di kayu salib. Makanya Rasul Paulus berkata begini. Hidup atau mati itu nggak masalah. Dua-duanya oke saja. Tapi kalau aku hidup, hidup untuk Kristus. Artinya apapun yang kulakukan untuk kemuliaan Kristus. Tapi kalau aku mati, itu keuntungan bagiku. Kenapa? Lah yang dinanti-nantikan dulu ketika kita mati ketemu kita Tuhan Yesus di surga. Di sana tidak ada penyakit, tidak ada duka cita. Semuanya sempurna. Kita bahagia di sana. Jadi hidup bahagia karena hidup untuk Kristus, mati pun bahagia karena keuntungan ketemu Tuhan Yesus.
Ya, oke, kita lanjutkan. Coba kita baca Lukas 9 ayat 23. Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita harus pikul salib kita setiap hari, setiap saat, dan mengikut Tuhan Yesus. Orang yang tidak mau pikul salibnya, tidak akan selamat, tidak akan dimuliakan bersama Tuhan. Apa itu salibnya? Salibnya itu adalah beban yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak beban, setiap orang berbeda. Ya, kalau saya bebannya banyak, jemaat banyak yang tidak mampu. Kadang-kadang ada banyak orang menghubungi minta tolong. Macam-macam. Dan itu beban. Saudara, Bapak, Ibu sekalian ya mungkin diberi beban juga oleh Tuhan. Melihat saudara tidak bisa makan, harus ditolong. Melihat orang lain yang tidak bisa menyekolahkan anak, dan seterusnya. Itu beban. Mau nggak ikut Tuhan Yesus? Pikul salib. Nah, inilah Injil yang sebenarnya. Oleh sebab itu, dalam Alkitab disebut Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau orang tidak mau ikut ajaran Injil, ya berarti tidak selamat. Sukanya ayat-ayat perjanjian lama tok yang menyenangkan telinga. Padahal ini iman yang puncak itu justru kita yang harus dihajar Tuhan, pikul salib, jadi berkat, garam dan terang dunia. Jadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Hidup kita menjadi tercurah untuk orang banyak. Demi kemuliaan Tuhan. Apa itu? Demi menyelamatkan banyak jiwa juga. Biar orang tahu, oh, orang percaya itu ternyata memberkati hidupnya. Jangan kebalikan, oh, dia mah orang Kristen sih tapi pelitnya minta ampun. Nah, jangan begitu. Itu Tuhan sedih lihat orang-orang begitu. Ya. Jadi kita harus menemukan apa salib kita masing-masing. Kalau seorang anak, saya beri contoh anak aja deh. Seorang anak masih sekolah, apa salibnya? Belajar yang benar. Kau lagi sekolah, nurut apa yang dikatakan orang tua. Berbakti sama orang tua. Nah, begitu. Salib tiap orang beda. Ya. Salib kita, kalau kita diberi banyak, dituntut banyak. Orang yang punya banyak, dituntut banyak. Orang yang punya sedikit, dituntut sedikit. Tuhan itu sangat adil. Ujian tiap orang beda. Tapi setiap orang harus ikut ujian. Jadi yang pertama adalah hidup, seolah-olah hidup ini menjadi mudah. Tidak, jawabannya. Salah itu, asumsi itu. Makanya ya, orang yang sudah salah pengertiannya. Ketika ia, contoh begini, ada suami istri. Dia selama ini diajari, kalau ikut Tuhan itu enak pokoknya. Selamat, gak pernah sakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Istrinya meninggal gak taunya. Suaminya down, saudara. Depresi. Kenapa? Karena tidak mengerti kebenaran. Dia mengertinya gak mungkin mati. Kenapa mati istriku? Katanya gak bisa sakit kalau ikut Tuhan. Gitu. Nah, ini sangat jadi sandungan. Ajaran-ajaran yang salah itu. Ya. Yang kedua, hidup ini kan sekolah kehidupan. Sebenarnya kita sedang sekolah. Peperangan ada di dalam pikiran kita. Bukan cuma sekolah, kuliah. Karena kita mau dijadikan anak Allah. Jadi yang manusia yang berkualitas tinggi. Di dalam pemandangan Tuhan Yesus tentunya. Pemandangan Bapa di surga. Kualitas. Sebab kalau menurut dunia kan yang berkualitas tinggi itu yang kaya, yang berkuasa, yang sukses, yang gitu-gitu. Bukan. Yang berkualitas tinggi itu menurut Tuhan. Yang hidupnya menyelamatkan banyak jiwa. Yang hidupnya menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi sesama.
Dimulai dari lingkungan kita yang paling kecil, keluarga, teman-teman, sahabat, dan orang lain bahkan. Oke ya. Yang kedua, ajaran yang salah itu mengajar orang untuk tidak bertanggung jawab. Menggantikan tanggung jawab dengan cara yang mudah. Misalnya, kalau mau pintar doa aja, gampang. Nanti Tuhan berikan jawabannya. Doa saja yang rajin, nanti pintar kau. Nah, ini ajaran yang salah nih. Sehingga orang bukannya sekolah kehidupan, bukannya kuliah, malah salah belajar. Mestinya kan belajar yang benar. Yang belajar yang benar aja sulit. Waduh, memikul salib itu sulit, Pak. Belajar, sekolah, latihan, gitu. Malah diajarin, kalau mau lulus juara, doa yang rajin ya, nak. Kalau mau pintar, minum minyak urapan ya. Sama itu. Kalau mau sukses bisnisnya, puasa ya, yang rajin. Senin Kamis. Sama itu. Menggantikan tanggung jawab dengan kegiatan doa, minum minyak urapan, puasa. Gitu-gitu. Gak bisa. Bagian manusia harus manusia yang lakukan. Tanggung jawab hidupmu. Kerja keras, studi untuk Tuhan. Begitu. Makanya ajaran yang lalu itu banyak yang salah itu. Rusak pikiran orang. Siapkan rekeningmu. Nanti rekening orang fasik akan ditransfer ke rekeningmu. Orang jadi malas nungguin rekening transferan. Padahal nggak pernah ada itu. Yang bohong-bohong begitu laris di masa lalu. Saya harap sekarang sudah tidak lagi. Belajarlah Alkitab. Amin ya semua ya. Ya kalau enggak percuma kita rajin-rajin ke gereja, persekutuan. Untuk apa kalau nggak mau berubah? Injil ditolak. Yang saya bacakan ini mana mau dibaca sama gereja-gereja teologi kemakmuran. Nggak mau mereka. Mereka maunya kepala bukan ekor. Kau akan diberkati berlimpah-limpah. Tanah yang kau injak akan jadi milikmu. Yang gitu-gitu. Padahal itu salah semua itu. Itu konteksnya untuk bangsa Israel zaman dulu. Kalau orang Kristen, kau akan kuhajar. Kalau kau adalah anak. Sekolah, kuliah yang benar. Gitu. Kuliah kehidupan, sekolah kehidupan. Ya. Mari kita punya iman yang dewasa. Jangan bisa dimanipulasi begitu. Kayaknya kalau mau lulus beri persepuluhan. Nah, yang gitu-gitu lagi. Salah. Kok beri, jangankan persepuluhan, perseratusan aja kalau kamu nggak belajar ya nggak lulus. Jangan bodoh, bisa diakali seperti itu. Ya. Yang ketiga. Seolah-olah manusia itu bisa selamat hanya dengan percaya dengan otaknya aja. Aku percaya Tuhan Yesus selamat. Begitu seolah-olah. Banyak orang percaya dengan otaknya, Yesus Tuhan. Percaya, Pak? Memangnya selamat kalau kau percaya model begitu? Tahu nggak, saudara? Setan itu percaya Yesus Tuhan. Apakah ia selamat? Banyak orang tidak mengerti ya. Di zamannya Tuhan Yesus berkata begini. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Ini Tuhan berkata kepada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab suci. Tuhan berkata demikian. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Siapa yang menyelidiki kitab suci? Orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang agamawi. Kalau hari ini siapa yang menyelidiki kitab suci? Teolog, orang yang sekolah teologi, orang-orang yang rajin ke gereja, belajar sih Alkitab. Sebab kamu menyangka bahwa oleh karena kamu menyelidiki kitab-kitab suci itu, kamu mempunyai hidup yang kekal. Kamu pikir begitu ya kalau rajin belajar Alkitab lalu hidupnya kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberitahu kesaksian tentang aku, Tuhan Yesus yang berkata ini.
Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, ini masalahnya. Banyak terjadi itu. Banyak orang belajar kitab suci. Kitab suci bicara Tuhan Yesus, pikul salib dan sebagainya. Tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Teks asli datang itu udah pakai kata erchomai. Erchomai itu maksudnya bukan datang secara fisik. Kita nggak bisa datang secara fisik kepada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus sudah ada di surga. Yang dimaksud itu adalah datang, lalu belajar, lalu hidup di dalamnya bersama Tuhan. Begitu loh. Jadi banyak orang tidak mengerti. Kalau kita baca Alkitab harus sesuai konteks, ya. Nah, demikian. Jadi jangan sampai kita asal baca, rajin menyelidiki Alkitab, tapi tidak mau datang kepada Tuhan. Tidak mau menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Kamu datang kepada Tuhan aja untuk mendapatkan sesuatu. Ada motifnya. Supaya diberkati, supaya tokonya laris dan sebagainya. Padahal yang benar adalah kita datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan hidup kita. Bukan untuk mendapatkan. Tentu Tuhan akan memberi apa yang baik buat kita. Tidak perlu diminta pun diberi. Pengertian ini harus ditanamkan kalau mau dewasa imannya. Saya tidak tertarik untuk ngajar yang menyenangkan telinga. Sudah terlalu banyak dan itu tidak mendidik sama sekali. Ya. Hidup ini cuma satu kali loh. Itu pun pendek. Kenapa kita tidak mau benar sih selama ini? Jadi sebenarnya ya, yang terjadi itu begini loh Bapak Ibu. Kita sekarang umur berapa? Ke depan kita akan menghadapi batu nisan kita itu. Ada suatu hari kita pasti mati. Nah, dari sejak sekarang sampai kita mati itu, masih ada berapa tahun kan? Nah, itulah waktu yang tersedia buat kita untuk menguduskan diri, untuk menyucikan diri, untuk mengalami perubahan akal budi, untuk mendapatkan bagian dalam kekudusan Allah, untuk mengenakan kodrat ilahi, untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, itu waktunya itu. Jadi ini disebut proses penyucian diri. Sanctification itu sebenarnya itu. Bukan nanti kalau sudah mati dibakar di api penyucian. Bukan, sekarang. Kita menyucikan diri itu sekarang. Pikul salib, pikul beban, pikul penderitaan. Kalau kita nggak punya masalah sama sekali, bagus. Pikul penderitaan orang lain. Jadilah garam dan terang, berkat buat mereka. Pengertian yang salah membuat manusia menjadi tidak tahan uji, gampang stres dan depresi ketika masalah itu datang. Karena harapannya tidak ada masalah, padahal masalah pasti datang. Pasti. Nah, iman yang benar, masalah apapun tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Mengapa? Lah, ada contoh di Alkitab banyak. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab gadamu itu yang menghiburku. Tangan kananmu memegang tanganku, membimbing aku. Kan begitu. Jika kita sedang mengalami masalah, jangan salah berpikir. Masalah ekonomi, penyakit dan sebagainya. Aku tidak mengerti mengapa ini terjadi, Tuhan. Mengapa engkau izinkan ini? Ya memang semua orang bakal sakit. Tapi kalau belum waktunya, jangan khawatir. Pasti sembuh. Kecuali sudah waktunya dipanggil Tuhan, ya tidak ada yang bisa menyembuhkan juga. Jadi kita tidak khawatir, tidak masalah apa-apa. Ya sudah, terserah Tuhan. Oh, Tuhan yang punya. Tapi kita lakukan bagian kita. Jaga kesehatan. Kalau sakit, obati. Nanti kita berdoa untuk yang sakit juga. Ya, kita lakukan bagian kita. Berserah saja sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik kok. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir apapun. Iman yang memuncak itu adalah ketika kita selama hidup ini kuliah. Seperti kuliah bukan kehidupan ini. Lalu kita mencapai taraf di mana hidupku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan.
Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu iman yang benar. Tanganmu memegang tanganku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, engkau tetap gunung batuku, Allahku. Kan begitu harusnya. Ya bicara sih gampang Pak, kalau ngalamin gimana ya. Saudara, kita kan nggak perlu cerita masing-masing masalah kita. Tapi saya yakin kita semua punya masalah. Ya, ada beban yang Tuhan taruh. Dan beban itu biasanya nggak mudah juga. Setiap kita pasti. Tapi mari kita berjalan sesuai firman. Ketika aku tidak mengerti, aku seperti hewan dungu di dekatmu. Aku mau mendekat pada Tuhan. Aku nggak ngerti sih, tapi nggak apa-apa asal bersama Tuhan. Maka kita akan kuat menghadapi segala perkara. Seperti Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Itu. Ya. Mari kita punya iman yang luar biasa. Dan ingat, hidup kita ini adalah sekolah kehidupan atau kuliah melalui berbagai peristiwa. Baik peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang tidak menyenangkan. Baik waktu kita sehat maupun waktu kita sakit. Baik waktu kita sukses maupun waktu kita tidak sukses. Itu semuanya kita sedang kuliah. Pelajarannya lagi tidak sukses nih dalam hidup kita. Oke, jalani, lulus. Jangan maunya pelajarannya sukses toh. Kita itu diuji dalam ketidaksuksesan, dalam kesuksesan. Dalam ketidaksuksesan meninggalkan Tuhan nggak? Frustasi nggak? Dalam kesuksesan sombong nggak? Lupa Tuhan nggak? Semuanya itu ujian. Kita itu dibanting ke kiri, banting ke kanan. Supaya iman kita kokoh akhirnya. Itu maksudnya. Segala yang dari Tuhan sudah diberikannya. Kita sudah ditebus di kayu salib. Saya ulang-ulang nih soalnya. Kita diberikan roh Allah, roh kudus yang tinggal dalam diri kita. Tubuh kita bait Allah. Kita diberi firman, bacalah yang benar. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dari awal sampai akhir, jangan pilih perjanjian lama saja. Perjanjian baru, terutama malahan. Ya. Dan penyertaan Tuhan nyata dalam diri kita. Ingat, ada beban dan dosa, tanggalkan itu. Kalau enggak, kita enggak bisa berlari-lari memenangkan pertandingan. Beban dan dosa itu apa? Berupa keinginan-keinginan pribadi, hasrat, ambisi yang begitu-gitu. Dosa dan sebagainya. Jangan hidup dalam dosa. Beban itu masalah, penyakit, dan sebagainya. Semuanya itu. Jangan dibebani oleh itu. Seandainya dalam keadaan sakit pun tetap berlari dalam iman. Pertandingan Tuhan. Semuanya tergantung kita. Tuhan sudah berikan semuanya. Jadi sekarang keputusan ada di tangan kita. Apakah kita mau kuliah dengan benar? Memenangkan pertandingan dalam hidup ini? Atau kita menyerah? Jangan punya pengertian yang salah. Itu merusak. Kamu tidak usah berusaha. Sudah selamat asal percaya Yesus. Percayanya cuma di otak lagi. Nggak dilakukan. Itu ajaran yang menyesatkan. Yang mencelakakan. Padahal kita harus hidup sekudus-kudusnya untuk Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta
Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.